Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya minta izin ya, Pak, ke Bapak. Perkenalkan, saya Arjadi Nurdian. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan 10. Saya di sini bermaksud untuk melakukan wawancara, Pak, terkait tugas demonstrasi kontekstual saya di modul 3.1 ini. Ya, nanti saya minta waktunya, Pak, sekitar 20 menit, tidak apa-apa. Ya, Tidak apa-apa ya. Bisa perkenalkan diri dulu, Pak. Bapak siapa? ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kusnadi. Kebetulan saya adalah guru di SMK Negeri 1 Binong, menjadi waka kurikulum sebagai tugas tambahan saya di SMK Negeri 1 Binong ini. Ya. Demikian untuk biodata saya. Ya, terima kasih, Pak. Ya, gini nih, Pak, izin bertanya nih terkait tugas demonstrasi kontekstual saya. Yang pertama, Pak, kita mulai ya, Pak, dengan pertanyaan yang pertama. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi nih, Pak, kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral seperti itu, Pak? Ya. Jadi tentang mengidentifikasi permasalahan atau yang menjadi etika dilema, ya, artinya pada saat bujukan moral yang muncul dalam suatu kasus permasalahan ini tidak lepas dari bagaimana cara kita menyikapi permasalahan yang ada. Ada beberapa yang memang harus kita lakukan. Salah satu caranya adalah dengan mengidentifikasi permasalahan yang ada, karena memang menyangkut etika ini berhubungan dengan perilaku personal individu yang ada seperti itu. Nah, mungkin seperti itu ya, Pak, ya, yang terkait identifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ya, Pak. Nah, pertanyaan kedua nih, Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat menjalankan pengambilan keputusan sekolah nih, Pak? Di sekolah ini kan karena Bapak sebagai wakasek kurikulum nih, Pak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan nih, Pak, yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan seperti itu. Bagaimana tanggapan Bapak? Keputusan yang harus dilakukan tentu tidak boleh kita mengambil keputusan itu keputusan pribadi atau keputusan sepihak. Apalagi kalau umpamanya menyangkut kasus etika dilema, bujukan moral, kemudian munculnya keputusan kebijakan yang memang sama-sama menguntungkan, sama-sama baik, tentu kita harus menyikapi dengan baik juga, mencari permasalahan-permasalahan yang ada. Kemudian mungkin keputusan yang diambil ini tetap harus berdasarkan keputusan mufakat bersama seperti itu. Itu yang paling penting. Nah, pertanyaan ketiga nih, Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan nih, Pak, selama ini terkait tadi kasus-kasus tadi nih? Langkah-langkah yang sering saya lakukan, terutama menyangkut masalah prosedur pengambilan keputusan. Yang pertama yang sering saya lakukan adalah merencanakan atau mengidentifikasi permasalahan yang ada, kemudian merencanakan permasalahan itu dengan pengambilan solusi yang ada, kemudian mengumpulkan pihak-pihak terkait yang berhubungan dengan permasalahan yang terjadi itu. Setelah kita kumpulkan, kemudian kita ajak diskusi dengan mungkin ajas kekeluargaan, ajas kebersamaan. Kemudian kita undang, kita sepakati saran masukannya, kita dengarkan. Tetap sebagai acuannya adalah tentang jobdesk dan SAP yang berlaku di sekolah kita seperti itu. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, Pak, hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan nih pada kasus-kasus dilema etika tadi, Pak? Nah, hal yang paling penting sih sama, bahwa setiap permasalahan yang ada
karena kita menyangkut personal yang berbeda-beda, perilaku yang berbeda-beda, juga nilai norma yang berbeda-beda pula, maka kita harus secara bijak ya, secara adil untuk mengumpulkan permasalahan yang ada, kemudian bagaimana cara mengambil keputusannya, memberikan satu solusi bersama sehingga pihak-pihak yang terkait akan merasa dihargai, kemudian apa yang menjadi solusi kita sepakati bersama seperti itu. Ya. Nah, kan dari seperti itu ya Pak ya. Nah, hal-hal apa saja yang selama ini yang merupakan tantangan nih Pak? Kan tadi Bapak sudah membicarakan tentang langkah-langkahnya, terus yang menurut Bapak efektif. Nah, ini mah tantangannya nih Pak dalam pengambilan keputusan tadi nih pada kasus-kasus dilema etika. Tantangannya gimana nih Pak? Tantangan yang terjadi yang sering muncul karena kita di sekolah, di dunia pendidikan terutama menyadari bahwa setiap individu personal memiliki perilaku yang berbeda-beda, memiliki nilai yang berbeda-beda, juga norma yang berbeda-beda, memiliki wawasan juga yang berbeda-beda. Kita menyadari itu, serta kalau umpamanya tantangan itu menyangkut kehendak yang kadang-kadang kita menjumpai atau mendapatkan teman-teman yang lebih tinggi egosentrisnya ya, kepribadiannya, itu tantangan juga. Kemudian tantangan yang lain selain yang terjadi adalah bagaimana kita menyikapi bahwa setiap orang memiliki kompetensi yang ada, memiliki juga kelemahan yang ada, seperti itu merupakan tantangan juga. Siap Pak ya. Nah, selanjutnya nih Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal nih Pak tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika tersebut nih? Ya. Apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat, atau misalnya Bapak memiliki jadwal dulu nih Pak untuk menyelesaikannya, atau bentuk prosedur seperti apa nih yang bisa Bapak jalankan nih Ya. kayak gitu? Tetap bahwa jadwal itu dalam penyelesaian suatu permasalahan yang menjadi dilema etika adalah hasil dari kesepakatan bersama itu tadi, mufakat bersama. Kemudian dari mufakat itu kan muncul langkah-langkah yang akan kita ambil. Nah, jadwal yang muncul itu adalah kegiatan-kegiatan yang memang sudah berdasarkan pada job desk-nya masing-masing. Biasanya dari job desk yang disepakati itu masing-masing memiliki kewajiban dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Jadi yang paling penting adalah melaksanakan apa yang menjadi kesepakatan bersama, seperti itu. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah Pak atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang tadi dilema etika tersebut Pak? Menurut saya sih faktor-faktor yang membantu saya ya dalam pengambilan keputusan biasanya orang-orang yang mengerti tentang kepribadian seseorang gitu. Kemudian mengerti juga tentang kemampuan seseorang itu. Jadi kalau seumpamanya mungkin juga dari seringnya bertemu, terjadinya silaturahim, kemudian terjadinya obrolan yang mungkin sering dilakukan oleh orang tersebut atau saya secara pribadi, ini menjadi mempermudah dalam pengambilan keputusan tersebut. Ya. Nih pertanyaan terakhir nih Pak sebelum berakhir, dari semua hal yang telah disampaikan nih Pak terkait yang tadi, apa yang dapat Bapak petik nih Pak dari pengalaman atau pengambilan keputusan dilema etika yang kasus-kasus yang sudah terjadi nih Pak yang Bapak alami itu, apa pembelajaran yang Bapak bisa ambil? Ya. Kesimpulan yang bisa saya ambil, karena memang setiap manusia memiliki pengalaman yang berbeda-beda ya. Jadi kesimpulannya adalah kita harus menyadari benar bahwa
setiap individu atau setiap manusia memiliki karakter yang berbeda-beda, memiliki etika perilaku yang berbeda-beda juga. Kemudian memiliki juga kompetensi yang berbeda-beda. Setiap manusia menyadari bahwa setiap manusia memiliki kelebihan dan kekurangan seperti itu. Nah, dari proses yang terjadi, kesimpulan yang saya ambil bahwa setiap proses yang kita lakukan harus menjadi suatu pembelajaran untuk diri sendiri gitu. Itu mungkin kesimpulannya. Ya, siap Pak. Terima kasih ya Pak atas waktunya. Bapak sudah meluangkan waktu dengan saya. Oke. Tujuan ini kita untuk melakukan wawancara dengan Bapak, untuk mengetahui sebagai Bapak sebagai pengemban kebijakan sebagai waka kurikulum tentang terkait dilema etika. Sebelumnya saya ucapkan mohon maaf jika ada kata-kata yang saya ada yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin ya Bu, ini saya untuk memenuhi tugas demonstrasi kontekstual saya. Perkenalkan, nama saya Aljadi Mubian. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Subang. Saya di sini meminta izin ke Ibu untuk melakukan wawancara. Apakah Ibu berkenan? Terima kasih Bu. Saya minta waktu Ibu ya sebentar untuk melaksanakan wawancara. Wawancara ini terkait modul 3.1 yaitu tentang dilema etika dan rujukan moral. Nah, di sini terdapat beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu. Nanti silakan Ibu jawab pertanyaan-pertanyaan tersebut ya Bu. Kita mulai saja ya Bu wawancara ini. Selama ini Bu, bagaimana pendapat Ibu agar dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Bu? Ingin menjawab ya Pak, untuk mengidentifikasi apakah itu termasuk rujukan moral atau dilema etika, pertama saya harus tahu kasusnya apa, kemudian siapa yang terlibat, masalahnya apa, kemudian penyebabnya apa, kemudian kenapa dia melakukannya, sampai nanti dampaknya seperti apa, dan pokoknya intinya dari awal sampai akhir ya dicari gitu kan, data-datanya gitu. Maka bisa menyimpulkan bahwa apakah itu termasuk dilema etika ataupun rujukan moral. Ya Bu, seperti itu ya Bu. Pertanyaan kedua nih Bu, bagaimana Ibu, kan Ibu di sini sebagai pembantu wakase kurikulum ya Bu ya, bagaimana Ibu dalam menjalankan pengambilan keputusan Ibu di sekolah, misalnya terutama untuk kasus-kasus misalnya pada saat Ibu menjabat sebagai pembantu wakase bidang kurikulum, terdapat kasus yang diantaranya itu memiliki dua kepentingan yang sama-sama benar nih Bu. Ya. Nah, atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan, itu gimana Ibu melakukan pengambilan keputusannya seperti itu? Ya. Contohnya ketika misalkan kita punya sebuah program ya di kurikulum, seperti ANBK ya, persiapan ANBK. Seperti kemarin itu anak-anak mau simulasi ANBK, kemudian di situ juga guru juga harus mengajar ya pada jam yang sama. Nah, berarti apa yang harus kita utamakan? Apakah kita harus mendampingi anak ketika simulasi ANBK, takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan? Apakah kita akan mengajar? Berarti kan harus ada salah satu yang dikorbankan. Ya. Pertama berarti diprioritaskan adalah mana yang lebih urgent dulu, apakah ANBK ataupun mengajar. Karena kalau yang namanya gladi kan tidak ada lagi Pak, kan? Besoknya tidak ada lagi. Sedangkan mengajar kita bisa bertemu kembali siswa tersebut. Dan kan kalau gladi itu kan tidak full dalam seharian, gitu kan? Kalau mengajar juga kan bisa kita memberikan semacam tugas yang mengikat kepada anak. Jadi paling kita identifikasi aja mana yang urgent, mana yang tidak begitu dua-duanya penting, tapi mana yang itu untuk kepentingan bersama gitu. Karena ANBK kan untuk kepentingan bersama, untuk nama sekolah, sedangkan ketika saya mengajar itu kan untuk satu kelas gitu. Tapi saya juga bisa mengambil ketertinggalan anak-anak yang kemarin saya tinggalkan ketika mendampingi anak untuk simulasi ANBK. Berarti kan tadi Ibu tentang keputusan yang nanti Ibu jalankan ya seperti itu ya,
terkait nanti yang mengandung nilai-nilai yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah, pertanyaan selanjutnya Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini dari kasus itu? Kan tadi kan kasusnya seperti tadi terdapat dua kepentingan yang sama-sama bersamaan. Langkah-langkahnya bagaimana tuh Bu? Misalnya apakah Ibu ngasih tahu dulu ke anak, ngasih nilai pembelajaran, terus nanti ke yang lain mereka bagaimana Ibu? Nah, paling langkah kemarin itu contohnya kan simulasi itu dimulai jam 8 ya. Sedangkan saya itu ada jam juga jam pagi ya. Maka yang saya lakukan pertama adalah ya saya masuk kelas dulu. Artinya lihat dulu prioritas waktu yang memang yang dahulu. Mengajar dulu kan berarti langsung ANBK, berarti saya masuk ke kelas dulu. Kemudian memberikan pengarahan kepada anak, memberikan sedikit materi, baru ketika jam 8 diberikan tugas, jam 8 saya masuk ke ruang RWS ya, ke lab komputer untuk mempersiapkan dan mendampingi anak mengikuti simulasi ANBK gitu. Jadi melihat waktunya dulu, dan itu juga kan yang terlibat, contohnya kan seperti ada piket ya. Nah, jadi saya tinggal bilang sama piket bahwa saya meninggalkan kelas ketika Pak ada pelaksanaan ANBK, dan di ANBK juga kan kita juga nggak full ya Pak, karena di situ kan ada pihak-pihak yang terlibat juga. Jadi melihat juga siapa saja yang terlibatnya, kemudian waktunya kapan, seperti itu. Nah, yang tadi Ibu bicarakan, apakah Ibu anggap efektif Ibu dalam tadi pengambilan keputusannya pada kasus-kasus yang tadi yang dilematika tadi, menurut Ibu efektif nggak sih Ibu? Yang pertama ngasih pengajaran dulu, terus masuk ke yang ANBK, menurut Ibu efektif nggak itu? Kalau masalah efektif sih tergantung Pak. Artinya kita bisa melihat efektif yang mana, apakah efektif meninggalkan kelas ataukah efektif mendampingi anak untuk simulasi ANBK. Kita tidak bisa melihat lebih efektif mana. Kenapa? Karena dua-duanya memiliki kepentingan yang sama, memiliki tujuan yang sama juga, cuman melihat dari skala prioritas saja dulu Pak. Skala prioritas mana yang lebih diutamakan, jadi untuk urgennya yang mana gitu saat ini, maka dilakukan yang urgent dulu. Ya. Berarti yang tadi kan yang urgent yang mana kan dari sana efektifnya. Nah, pada saat tadi Ibu mengambil keputusan kan antara berarti ngajar dulu baru masuk ke yang ANBK, ada nggak sih Bu di sela-sela itu merupakan sebuah tantangan yang Ibu dalam nanti Ibu yang tadi mengambil keputusan yang tadi yang sebagai dilema etika itu? Paling tantangan adalah manajemen waktunya gitu. Artinya adalah di mana saya harus mengatur waktu gitu, dari jam pas masuk bel sampai waktunya. Jadi ada spare waktu yang harus saya kuasai ketika saya masuk di kelas itu gitu. Nah kemudian setelah itu juga saya juga harus menyiapkan waktu ketika di lab itu. Artinya kalau masalah efektif ya belum bisa dikatakan yang efektif atau tidak gitu kan ya, itu paling kendala hanya waktu saja sih Pak, karena ya tidak bisa full, jadi tidak dua-duanya yang bisa dilakukan, otomatis ada yang harus diabaikan, yang ini didahulukan gitu, seperti itu. Berarti kan itu merupakan tantangan ya Bu yang bagi Bu diri sendiri ya. Nah, pertanyaan selanjutnya kan apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal Bu tertentu dalam sebuah penyelesaian waktu tadi yang kasus yang dilematika yang tadi Ibu antara memiliki keputusan yang pertama di awal ngajar dulu atau saya yang ANBK dulu, apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat, apa Ibu memiliki sebuah jadwal dulu nih, saya tuh harus apa dulu untuk menyelesaikan tadi bentuk atau prosedur seperti apa yang akan Ibu jalankan, seperti itu? Sepertinya tidak ada waktu yang khususnya Pak, artinya ya tergantung situasi dan kondisi saja, jadi mengalir saja ketika memang ada sesuatu hal yang saat itu apakah kebujukan moral atau dilematika ya sudah dilakukan saja, tapi harus melihat dari berbagai macam aspek gitu, jadi nggak bisa langsung apakah misalkan seperti tadi ya, contohnya tadi kan ada anak yang bolos ya Pak. Nah kan kita tidak bisa menjudge harus menyelesaikan itu, tapi kita harus itu kita melakukan meriset data dulu. Nah kayak Reja kan bolos ya, pagi ada tapi siang tidak ada, maka saya harus mengumpulkan data dulu dari kemarin-kemarin, ngumpulin data ke Satpam, ngumpulin data ke Lat Dastar,
ngumpulin data ke yang jaga poltar ya, kemudian ngumpulin data dari anak-anak, plus juga hubungi Reja beserta dengan orang tuanya. Setelah misalkan data ada, kemudian tadi anaknya datang, kemudian kita wawancarai, kemudian kita tanya bagaimana cara bolos dan sebagainya, kemudian direka ulang lolosnya, kenapa alasannya dan sebagainya, baru diselesaikan gitu. Kenapa? Karena kalau tanpa ada data, tidak diidentifikasi bagaimana kejadiannya seperti apa, agak kurang bisa memberikan sebuah keputusan yang yang jelas gitu. Jadi biar keputusannya tuh sama-sama enak gitu, tidak ada salah satu pihak yang dirugikan gitu. Ya. Berarti Ibu melakukan hampir kayak penjadwalan lagi ya Bu? Ya. Berarti ada tata Tergantung kalanya kasusnya, ya, gitu. tergantung kasusnya ada yang tadi kan beda-beda kasus ada tata kalanya, adapun kalau misalnya perlu hari itu juga kasusnya berarti Ibu laksanakan juga hari itu tersebut ya Bu. Nah Bu, pertanyaan selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah Bu atau membantu dalam Ibu mengambil keputusan dalam kasus-kasus di dalam etika? Kan ada tadi kan ada beberapa kasus ya Bu yang Ibu ini, apakah ada faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau seseorang gitu? Kalau faktor untuk mempermudah mungkin pihak yang punya kepentingan atau pihak yang berwenang. Contohnya kayak tadi kalau misalkan kasus tentang ANBK berarti kan dengan kurikulum, dengan tim proktor ya kan, kemudian dengan tiket. Kalau misalkan seperti yang kasusnya tadi yang bolos berarti kan dengan pihak satpam, kemudian dengan pihak ketarunaan dan juga pihak guru BK. Berarti mungkin lebih kepada personalnya ya, lebih kepada orangnya gitu. Orang yang terlibat langsung dalam orang kasus yang tersebut, terlibat Bu. langsung, orang yang melihat atau orang yang punya kepentingannya gitu dalam hal tersebut ya Bu. Iya. Berarti ya Bu. Nah Bu, ini nggak kerasa nih Bu nih, pertanyaan terakhir nih ya Bu. Ya. Dari yang semua hal yang telah Ibu sampaikan nih, tadi terkait dilema etika, bujukan moral, pembelajaran apa sih Bu yang bisa Ibu petik nih dari pengalaman yang Ibu tadi laksanakan sehingga Ibu bisa mengambil sebuah keputusan dilema etika tersebut atau bujukan moral tersebut? Pembelajaran apa yang Ibu dapat? Pembelajarannya mungkin kita juga tidak bisa membuat sebuah keputusan langsung tanpa melakukan sebuah identifikasi awal gitu kan. Kenapa? Takutnya ketika kita langsung membuat keputusan yang tergesa-gesa tanpa melihat mengkaji ulang lagi, ditakutkan ada hanya menguntungkan salah satu pihak saja. Jadi biar apapun yang kita lakukan minimal tidak ada yang dirugikan atau meminimalisir kerugian itu gitu. Artinya keputusan itu bisa dipertanggungjawabkan juga gitu. Berarti melihat beberapa faktor ya Bu yang mengambil keputusan tersebut ya Bu. Ya Bu, alhamdulillah Bu, waktu wawancara sudah selesai. Saya mau ucapkan terima kasih nih Ibu udah bisa memberikan waktu luang kepada saya untuk melaksanakan wawancara ini. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih pada Ibu. Semoga apa yang tadi Ibu bicarakan terkait dilema etika atau bujukan moral yang Ibu alami bisa sama-sama kita belajar Bu ke depannya, agar bahwa setiap masalah itu pasti kita harus melihat dulu dari berbagai segi perspektif yang ada Ibu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi